Halo, oke, yes, Dewi kembali lagi pengen ngebahas seputar wewangian. Kali ini wewangiannya adalah top list lanjutan dari part pertama yang udah gue share, yaitu parfum-parfum yang menjadi inceran para kolektor selain untuk dipakai, tapi juga karena memang barangnya susah didapat dan di luaran sana harganya mahal, tapi di Indonesia tatonya tiba-tiba nongol gitu. Atau ada teman-teman kolektor yang juga ngelepas koleksinya dan berjodoh sama gue. Gue percaya parfum itu sangat jodoh-jodohan. Itu adalah fate, itu adalah kayak perjodohan banget. Sometimes ternyata gue berjodoh, ternyata enggak dan sebagainya. Jadi ini adalah parfum-parfum rare item, unicorn, langka, goib, you mention it, yang ada di koleksi gue. Oke, jadi gue tidak punya semua yang rare, yang gimana-gimana, tapi ini hanya yang ada di koleksi gue. Dan buat lo yang penasaran apa aja, dilanjut ya. Oke, di sini gue mengganti angle sedikit, tapi gue nggak pengen banyak bacot. So, yang pertama ini gue punya, ini adalah honorable mention, I believe, karena gue nggak punya full bottle-nya. Dan kemarin ada yang komen di kolom komen, yaitu, ini apa, kelihatan nggak? Yes, Rive Gauche dari Yves Saint Laurent. Ini Rive Gauche yang parfum. Ini gue berjodoh ya sama dia, dan ini gue punya cerita behind this one yang sangat-sangat sweet. Gue bertemu, ya gue kenal dengan orang yang cukup baik yang akhirnya mau melepas ini, yang penting ada maharnya, jadi nggak for free. Dan ini ada micro mini, jadi bukan miniatur yang bentukannya bagus-bagus cantik, tapi this is a micro mini yang ini kayaknya cuma 1 mil something, tapi di luar sana harganya sesuatu banget. Lo bisa cek, ini adalah Rive Gauche yang parfum. Gue sendiri pengen banget punya Rive Gauche tapi yang pour homme. Kalau yang pour femme sebenarnya masih bisa banyak dicari yang botol biru, tapi yang pour homme agak sulit. Nah, gue masih lebih ngincer yang pour homme. Yang pour femme yang biru hati-hati kalau beli, karena banyak yang kaleng-kalengnya itu gompel-gompel gitu-gitu deh, berkarat dan sebagainya. So yang pertama honorable mention dari gue adalah Rive Gauche dari YSL, oke? Itu yang pertama. Ini kayak meja gue nggak bakalan muat karena meja ya kecil, jadi ya sudah lah ya, gue taruh di mana ya, sini aja biar kelihatan. Oke, dari ini adalah top 10, oke? Kayaknya kalau nggak salah lo hitungin aja nanti, yang gue ambil aja yang ada di koleksi gue. Nanti mungkin kalau gue nemu lagi yang belum gue masukin, nanti bakalan gue bikin part lanjutan. Di part kedua, yang pertama itu adalah ini, Ferrari Radiant Bergamo. Jadi ini juga yaitu dia kembali jodoh-jodohan. Kebetulan waktu itu gue belum, gue masih ngulikin sendirian di dunia wangian. Tiba-tiba ini nongol di toko hijau dan gue beli. Dan yes, I love it. Ini salah satu parfum fresh yang gue masih bisa pakai karena ada green dan pahit, dan ini sebenarnya harganya tidak mahal. Dulu pun masih banyak. Mungkin di luaran sana kalau lo sempat ke Singapura, mungkin ke Hong Kong, mungkin masih bisa menemukan ini di luaran sana, tapi di Indonesia sudah langka sekali. Dan ya di bule-bule sana, entah di Eropa entah di Amerika juga termasuk yang susah didapat. Harganya tidak mahal dari Ferrari, Ferrari bukan parfum mahal, tapi ini kalau emang lo bisa dapat, cus ditangkap. Oke, ntar bakalan gue turunin sebagian. Oke, yang berikutnya ini gue masukin ke rare item. Why? Karena sebenarnya masih available tapi dari brand yang berbeda. Cuman yang dari produk yang dari brand yang ini tuh kayak kalau bisa dapat, cus ditangkap, yaitu Féminine du Bois. Féminine du Bois dari yang gue punya ini dari Shiseido. Dia bentukannya masih yang di dab gitu ya. Jadi dia gue biasa ngambilnya pakai suntikan, terus gue masukin ke botol sprayer kecil. Ini wanginya Endulita Margarita Baby. Lo masih bisa catch wave-nya di Serge Lutens yang ada, yang available dari Niche House, tapi ini adalah yang botol yang dari Shiseido. Wanginya mirip, tapi gue somehow ya ada sentuhan yang berbeda dari yang ini. I don't know, mungkin itu sentimental reason gue aja karena gue bisa dapet yang ini. Oke, nanti kalau pengen dibahas satu persatu wanginya yang lebih detail, mungkin bisa leave comment, nanti bakalan gue share gitu, atau gue bikin video terpisah. Yang berikutnya, ini udah berapa nih? 3 ya. Oke, ini gue dari yang paling bawah ya. Oke, urutannya. Yang berikutnya gue berusaha mengurutkan aja. Ini adalah dari Fendi Asja. Fendi Asja ini botolnya cakep banget. Salah satu faktor yang mendukung kita untuk pengen koleksi itu adalah botol. Karena botolnya bagus banget, dan kebetulan gue dapat yang masih bagus. Anak siapa pula yang narik?
ada aja ya Bo gangguan ya kan. Tapi well anyway, ini adalah Fendi Asja gitu. Wanginya ini termasuk yang spicy oriental. Ini sprayernya juga masih berfungsi dengan baik. Kelihatan nggak? This is kompleks, wanginya tipikal wangi yang ke arah vintage yang di zaman-zaman oriental, spicy kayak opium gitu-gitu ya, yang bener-bener intens dengan nuansa oriental spicy-nya. Gila enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Bingung gue, pokoknya ini juga menurut gue yang pastinya bakalan gue incer. Gue masih punya memang di koleksi gue, ini ibaratnya gue memasukkan dalam kategori yang very rare atau sesuatu yang memang rare to very rare lah. Jadi kalau emang lo masih bisa dapat, bukan berarti yang wow susah banget semuanya, tapi di sini ada yang memang susah banget. Kalau ini yang masuk yang moderate rare, ini cukup rare, moderate rare, ini moderate ya cukup rare lah. Nah yang ini rare aja yang berikutnya, yaitu ini kan nggak bakalan muat meja gue ya. Ini adalah Gucci Eau de Parfum 2. Sebenarnya kayak kemarin gue masukin Gucci Envy juga di part pertama. Ini juga termasuk yang udah susah banget didapat. Yang buat cowok juga ya. Yang Gucci yang Pour Homme, yang buat cowoknya yang biru itu juga susah. Nah gue juga suka yang cowok, cuman gue waktu itu sempat bertemu tapi ya bukan jodoh gue aja gitu. Yang jodoh sama gue yang untuk masuk koleksi gue adalah ini dengan botol yang super duper berat. Sprayer yang punya gue udah rusak ternyata, kelamaan gak dipakai ya. Sprayer yang punya gue udah rusak anyway. Wangi itu enak banget, ini wangi itu enak banget. Bukan termasuk yang klasik, ini masuknya yang modern. Cuman banyak banget yang palsu, hati-hati ya. Ini banyak banget yang palsu. Kalau yang tester biasanya nggak ada tutup, itu masih kadang kita dapet. Tapi kalau yang full presentation itu sudah susah banget. Dan ini punya gue sprayernya bermasalah ternyata. Gue baru ngeh karena udah lama banget gue nggak pakai. Wanginya it's type of modern, wangi-wangi yang cukup modern, ada sentuhan peculinya seingat gue. Tapi ya ini termasuk yang jarang gue pakai, tapi pengen aja di koleksi karena emang susah dapetnya. Oke, itu aja. And then the next one ini masih bisa didapat, sebenarnya juga masih diproduksi I believe. Wait, kayaknya masih available, correct me if I'm wrong. Ini dari Lancome apa ya. Ini dia, ini gue punya botol kosongnya dikasih temen. Ini adalah Magie Noir atau dulu gue sangka namanya tuh Magic Noir gitu, ternyata Magie Noir yang kayak gini. Ini yang botol yang gue punya juga yang kecil, botol lamanya yang kecil. Terus dia juga bikin yang botol kotak yang kayak Oud Bouquet tapi versi lama, yang Lancome Oud Bouquet yang versi lama. Dan nanti botolnya gue share di sini. Itu juga ada. Nah yang gue punya itu yang berjodoh sama gue yang kayak gini. Gue belum punya yang bulat, gue belum punya yang bulat. I wish I do. Tapi setiap kali barangnya ada, gue lagi nggak punya duit. Giliran gue punya duit, barangnya nggak ada. So ya belum jodoh aja gitu. Jadi yang berjodoh sama gue adalah yang ini. The next one, ini udah berapa aja nih? Udah 5. 1, 2, 3, 4, 5, yes benar 10. Nomor ke-6 ini kalau nggak salah kemarin Indofrex juga mention, dan yes I do have it in my collection. Gua tidak punya beberapa parfum yang dia mention, but I do have the Very Irresistible for Men gitu, yang bentuknya bagus banget. Tuh botol-botol zaman dulu tuh cakep-cakep gitu ya. Botolnya tuh segitiga kayak gini tuh. Terus sprayernya dia langsung dari sini. Memang ini juga sprayer kayak gini kadang bermasalah, suka nyangkut juga. Bahkan sprayer kayak gini pun rusak. Emang urusan sprayer tuh selalu menjadi dilema gitu ya pada saat kita koleksi. Punya barangnya tapi tidak bisa di spray. Ini masih bagus sprayernya. Dan wanginya enak banget. Ini dia muncul di era pada saat wangi parfum yang Gourmand itu belum segitu bleneknya. Jadi Gourmandnya ada aroma kopi, nutty, tapi nggak blenek gitu. Masih dibawa ke arah fresh dan manly somehow. Nggak yang kalau sekarang tuh kalau orang bilang kok wangi parfum cowok yang manis itu agak kayak berkesan quote and quote alay ya, Bo. Ya cewek, kalau gue bisa bilangnya cowoknya lebih ke kawaii gitu, yang wanginya yang wangi gemush gitu ya. Bukan yang wangi ganteng gitu. Jadi kalau ini wanginya
arahnya arah gormong tapi masih wangi ganteng somehow. Ini enak banget. Jadi ada sentuhan kopinya, ada sentuhan gormongnya tapi wangi ganteng. The next one ini nomor keberapa? Coba gue lupa. Ketujuh. Ini gue lupa namanya apa ya? Faux Disse. Pokoknya kayak ini yang api lah intinya, seingat gue. Botolnya tuh lucu banget, nih kayak gini. Oke, ini tuh dia sebenarnya ada tutupnya bawahnya, jadi bawahnya tuh ditutup, jadi dia nggak bisa ada tutupnya, jadi nggak bisa dibuka gitu. Nah punya gue tuh udah agak dol aja gitu. Sementara gue ngelihat ada salah seorang temen yang juga berkreasi di dunia parfum dan juga punya koleksi. Dia punya koleksi yang masih utuh dong. Gue nggak tahu gue boleh mention namanya atau tidak. Tapi ya, gue cukup happy dengan kondisi yang gue punya. Dan ini wanginya kayak apa? Ini juga kembali wangi yang cenderung ke arah gourmand sebenarnya. Jadi tapi bukan yang gourmand edible, tapi dia ada sentuhan lucu sih. Ini wanginya tuh ada sentuhan spicy tapi milky, terus ada nutty, terus ada wangi orange lemonnya juga. Jadi lucu banget wanginya ini. Tapi sayang susah banget buat dapetnya. Pokoknya ini gemes sih. Kalau emang lo pernah pakai parfum ini di eranya, sayang sekali sekarang susah untuk didapatnya. Ini termasuk yang cukup rare, yang cenderung agak susah dapatnya. Sama kayak ini. Kalau ini mungkin masih bisa nemu. Terus yang ini mungkin masih bisa nemu. Maggie Noir masih available dengan bentukan yang berbeda. Ini juga agak sulit, tapi kayak tempo hari gue sempat ngeliat di online ada beberapa toko yang ngejual dikennya. Ya I don't know real maksudnya fake atau ori, tapi worth to try. Karena buat gue di zaman sekarang susah untuk dapat wangi yang seperti ini. Ini yang number 3. This is number 3, okay. Number 3 adalah sebenarnya favorit gue dari Jean Paul Gaultier Square yang ada di koleksi gue. Dan saat ini tahun 2022 ini JPG ternyata sempat bikin polling, orang-orang pengen dibalikin lagi koleksi yang mana, antara Le Dame, yang Dame itu atau yang Square, dan banyak yang merespon dengan jawaban Square, dan akhirnya di 2022 ini dia merelaunch yang Square yang ini. Tapi dengan kemasan yang berbeda. Itu gue pastinya pengen sih, karena secara gue udah punya 2 yang ini kan, gue pasti pengen punya yang terkini gitu ya. Ini jadi dia tuh botolnya lucu banget, jadi dia tuh bisa digabung gini loh. Tuh. Ini adalah karya dari yang punya Maison Francis Court Dijan. Ini Court Dijan bikin. Dan ini tuh dia ada magnetnya. Ada beberapa magnetnya yang udah copot tapi masih bisa nyatu punya gue. Dan ini tutupnya seperti ini. Tutupnya tipis tapi detail-detailnya tuh bagus banget. Can you see? Yang kayak cakep banget. Dan ini wanginya Endulita Margarita Baby banget. Wanginya ambery, woody, warm, yummy, delicious, super duper endul. Oke, nah kalau yang ini yang Amor, dia namanya apa sih? Eau d'Amour, yes, Eau d'Amour. Ini jadi Eau d'Amour, jadi dia versi flankernya ya. Ini versi flankernya yang seperti ini. Dia tuh seperti ini, Eau d'Amour. Di atasnya sama, cuman dia ininya lebih gede aja, lebih tinggi gitu ya. Terus dia ininya magnetnya tuh hard dong bentuknya, kelihatan nggak sih? Magnetnya tuh hard bentuknya kayak gini, cakep banget. Dari segi wangi bedanya yang ini lebih kayak lebih powdery somehow, lebih musky, dan lebih, kalau ini tuh wanginya lebih warm. Jadi ibaratnya kalau ini teh pekat, teh kelat, ini teh yang ada sentuhan susunya dikit gitu. Jadi agak powdery, musky-nya lebih keluar. Sementara dan ini ada koriandernya, seingat gue. Ini ada wangi koriander yang bikin nuansanya tuh nggak terang benderang gitu. Jadi agak soft linger, ada spice yang aromatik gitu. Sementara kalau ini tuh yang wangi yang ambery, vanilla, warm, and yummy. So I love them both. Gaultier Square dari Jean Paul Gaultier. Oke, yang kedua ini juga kembali dari House JPG. Gue tidak punya Lemal, gue tidak punya Klasik, gue belum berjodoh sama mereka. Nah, yang berjodoh sama gue, nih gue ambilin. Banyak sih sebenarnya, ini ada beberapa di koleksi gue. Ini, dan masih ada beberapa lagi yang kecil-kecilnya. Kalau masih bisa nemu, please catch it, atau kalau lo nggak suka, catch it for me. Karena ini
Ini tuh kayak ikonik banget. Ini kembali kayaknya ini karya Cool Ji Jeon juga kalau nggak salah ya. Si siapa namanya, gue belum sebut nama ya, Fragile. Fragile dari Jean Paul Gaultier. Nih, dia tutupnya seperti itu. Ini gue punya yang ini yang agak kuning, tapi ada yang lebih apa ya? Lebih ini kan lebih orange. Ada yang lebih kuning lagi, yang lebih beningan dikit gitu. Dan ini lucu banget gitu. Wanginya wangi klasik tuberose. It's a tuberose lady, okay? It's a very fragile lady. Dan di dalamnya ini sebenarnya kayak apa ya, dia bilang kayak dummy sebenarnya, tapi dummy yang isinya nih liquidnya, jadi sempat gue keluarin sedikit dan gue coba liquidnya adalah true fragrance gitu, perfume. Jadi bukan cuman, biasanya kalau dummy itu dia suka bikin airnya cuman air diwarnain doang, tapi ini enggak. Cuman ini tuh nggak bisa di spray, jadi gue waktu itu ngeluarinnya, ini kan bisa dibuka nih gini, ini bisa dibuka. Nah gue ambil pakai suntikan dengan effort yang luar biasa untuk mengeluarkan beberapa. Gila. Wangi tuberose-nya cenderung yang ke arah bubble gummy, karena memang pada zaman itu kayak untuk membuat sesuatu yang ke arah tuberose carnal flower mungkin masih sulit gitu ya. Jadi mungkin cara mereka untuk mendapatkan essential oilnya atau wangi tuberose-nya itu memang cenderung mengeluarkan wangi tuberose yang seperti ini, yang bold, yang vavavoom klasik, tapi fragile. Bonekanya yang di dalam, si mbak yang di dalam itu cakep banget, tau nggak? Kelihatan nggak sih? Ih, cakep banget. Nah, yang tipe-tipe yang kayak gini nih, sprayernya tuh di bawah nggak udah macet, susah untuk disemprot karena dia tuh kayak gini, dipencetnya tuh bawahnya. Sementara sebenarnya tuh di dalam itu ada sparklingnya, ada sparkle-nya yang mungkin justru itu yang nyumbat, makanya jadinya mungkin kemasannya kurang bagus gitu ya. Dan yang masih awet, cukup awet, ada yang EDT ini. Jadi yang ini EDT. Terus yang ini eau de parfum, seingat gue, yes, ini eau de parfum 50 ml, gue punya yang 30 ml juga, dan banyak teman-temannya mungkin kalau emang pas pengen gue review, bakalan gue full review. Enak banget. Gue pakai dulu deh. Gue pakai dulu, gila, gue udah wangi banget hari ini. Tuh, aduh. Kalau yang EDT, well, klasik, dia agak ada lebih freshnya sedikit, sementara gue lebih suka yang eau de parfum ya. Cuman memang lebih sulit untuk dapetinnya. Thank you so much buat temen Mr. X yang sudah bersedia untuk gue punya, miliki ini, mereka. Love you so much. Dan ya, pertama gue berkenalan ini dari, ya sebut aja Mr. X dan Mr. Y karena gue mendapatkannya dari dua sumber. Yang pertama gue berkenalan dengan yang kecil ini dulu, habis itu gue dapet yang ini, habis itu gue dapet yang ini, habis itu dan teman-temannya yang enak banget. Last but not least, of course, this is my number one yang sebenarnya baru banget bisa gue berjodoh, karena dulu tuh gue punyanya yang miniatur kecil ya doang. Itu pun gue udah merasa bersyukur banget. Bahkan ada orang yang kayak bilang, lu kalau cuma dapet yang Kenzo doang mah cupu gitu, coba lo bisa dapet ini nggak, atau lo kalau bisa dapet ini lalalala gitu kan. Ya gue berpikir parfum itu jodoh-jodohan, Bo. Tidak ada journey yang bahwa buat gue ya, this is my personal opinion, tidak ada yang naik kelas, turun kelas, downgrade, upgrade. Kalau lo belajar udah bisa pelajarin niche, well sekarang banyak yang ngediken niche. Diken niche lebih murah daripada harga parfum full bottle designer. Tapi kalau memang lo suka parfum vintage, itu bukan berarti juga lo adalah seseorang yang kurang kudet gitu, tapi it's just how it is, the journey gitu. Dan my journey di tahun 2022 akhirnya mempertemukan gue dengan my number one rare item unicorn for 2022, which are ada dua pasangan, sepasang. Yes, ini dia DNG Buy full bottle, full presentation, dan this is the first batch dari DNG Buy. Yang thank you again buat supportnya, teman-teman yang nontonin gue dan membuat gue jadi berjodoh dengan aneka rupa. Walaupun ya ada yang berpikir wow duit segitu lalala, ya udahlah karepmu gitu. Ini dia tampilannya. Thank you. Sebut aja Mr. siapa dong? Mr. L for love you
to let me have this one and this one dengan harga yang sangat reasonable. Reasonable itu bukan berarti murah ya, bukan berarti ya affordable and reasonable. I mean reasonable itu ada alasannya kenapa harganya segitu gitu ya. Jadi bukan berarti ya dibilang affordable ya, it depends. Affordable untuk saat ini tuh seberapa dan affordable untuk barang kayak apa. Dan ini barangnya Cin. Ini DNG Buy, gue mungkin nanti bakalan gue bikin full reviewnya. Ini masih banyak banget, masih berat banget. Nih bisa gue buka. Ini yang for men, ini yang for woman. See, dia seperti ini dalamnya. This is a nice one. This is a nice one. That's why pantesan di luaran sana pada craving to have this. This is original. Hati-hati untuk barang-barang yang seperti yang gue mention ini, banyak banget yang jual isi ulang, dioplos dan sebagainya. Be very careful, oke? Gue spray yang mana dulu deh? Yang lebih soft linger dulu deh. Ini di sini sprayernya masih berfungsi dengan baik, wanginya bagus banget. It's very soft linger, wangi cowok yang sopan, ganteng, keren, nice looking, tapi bukan yang lebay gitu. Wanginya tuh very soft linger. Aduh, enak banget. Kalau gue deskripsiin sekarang nanti nggak bakalan gue full review karena udah di spill di sini. Tapi intinya, I understand now kenapa cowok-cowok atau kolektor-kolektor pada ngincer ini. Yang ini juga, don't get me wrong, yang buat cewek juga. It's very sexy, seductive in a very elegant way. Bukan yang overpower dengan aldehyde, bukan yang overpower dengan oakmoss. Tidak ada yang overpowering gitu. Berbeda banget sama DNG yang red cap. Yang ini sangat-sangat soft linger, jadi berkesan kayak apa ya, agak powdery gitu, ada sentuhan powderynya gitu. Ini enak banget dua-duanya, ya ampun. Gue nggak ngerti lagi what should I tell you about this, nanti aja. Tapi intinya kalau lu masih bisa dapat, mau yang miniaturnya, mau yang kondisinya kayak apa tapi jusnya masih bagus, maksudnya mungkin kalengnya udah tidak secantik ini, kerdusnya udah tidak serapih ini, if you still can get it, catch it fast. Jangan sampai lolos yang kayak penghuni rimba ini, jangan sampai lolos karena it's very beautiful. Dan satu poin yang membuat gue kenapa gue ngerti gitu, nice gitu ya. Yang ceweknya gue mungkin masih bisa dapat karena ya itu tadi, gue punya banyak koleksi parfum vintage yang arah cewek, walaupun tidak refine ini, tidak soft linger ini, tapi arah nuansa wanginya masih dapat. Sementara yang ini yang buat cowok itu wanginya tuh susah untuk didapat zaman sekarang. Dan untuk yang versi soft linger, untuk wangi parfum yang soft linger and freshy and ada sentuhan barbershop yang halus yang gitu ya, itu tuh ini awet banget. Bahkan dibandingin yang buat cewek, yang buat cowok lebih awet di kulit gue. So now I understand kenapa orang segitu cravingnya for this too gitu. So yeah, my number one rare item yang lu harus kudu gercep kalau emang masih ada kesempatan. Ya well, gue juga waktu itu sih, waktu ditawarin, gue bukan berarti yang langsung gue mau gini-gini yang well, gue selalu berpikir bahwa parfum itu jodoh-jodohan gitu. Kalau emang dia masih jodoh gue, it will come one day. Tapi kalau memang dia bukan jodoh gue, akan lepas juga kok, walaupun udah ada depan mata. So, yeah, thank you so much buat semua orang yang membuat mereka ini ada di koleksi gue dan berjodoh sama gue. Of course, I'm very happy. I'm very happy udah punya beberapa yang ada di koleksi gue. Walaupun mungkin di luaran sana masih banyak lagi yang gue belum punya. Dan mungkin ada yang gue udah punya tapi gue lupa mention. Nanti bakalan gue cari-cari lagi, mungkin ada part-part selanjutnya. Dan mungkin parfum-parfum ini bakalan gue bahas satu persatu nantinya. But for sure, di tahun 2022 ini gue bersyukur gue bertemu dengan Unicorn DNG Buy Full Bottle. Gue gak bisa nyebut nama siapapun itu. You know who you are, and thank you.
Oke, I think that's all. Kelihatan banget segitu happy-nya gue pada saat ngebahas parfum walaupun kondisinya lagi kayak apapun. Well, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain ya. Bye.